Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdagang sehingga menjadi pengusaha sukses? Termasuk juga sahabat Nabi. Masya Allah. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang, iya. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum juga berdagang dan tidak sedikit yang juga ikut sama suksesnya. Jemaah dimuliakan Allah, kalaulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu menjadi seorang pedagang, diajari oleh sang paman Abu Thalib, bahkan di usia 12 sudah dagang ke Syam. Dari sini mendapatkan hikmah kita bahwa anak usia 12 tahun, 13, 14, ya, itu sudah baik juga untuk dikenalkan untuk mencari maisha. Tidak mengapa. Bahkan Nabi kita Ismail alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'yah. Tatkala Ismail berusia bisa diajak Ibrahim untuk berusaha. Kala itu Nabi Ismail proses penyembelihannya itu dalam sebuah riwayat usia 13 atau 14 tahun. Mirip dengan Nabi yang usia 12 juga dibawa Abu Thalib ke Syam. Ngapain? Dagang. Hari ini 12, 13, 14 usia 12, 13, 14 ini duduk di kelas 1 SMP, 2 SMP, ya, SMP, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah, ya. Nah itu insya Allah sudah mereka bisa, ya. Tapi tidaklah difokuskan sekedar mengenal, agar mereka juga kenal tentang harta duniawi ini, dibagaimanakan dicari dengan cara yang halal dan ditasarufkan dan dihabiskan juga dengan cara yang baik-baik pula. Ya, carinya yang halal, membelanjakannya pun dan dengan yang baik-baik yang halal pula. Ya, silahkan, itu yang pertama. Jadi tidak harus menunggu sudah dewasa. Ya, namun tentunya tidak perlulah kemudian harus banyak belajar untuk dunia-duniawi tadi sebelum anak usia 12, 13, 14. Tauhid dulu diajarkan, ibadah yang baik dan benar diajarkan, adab apalagi diajarkan. Baru usia 12, 13, 14, okelah, silakan soal dunia dikaji sama mereka. Diajarkan itu, dilatih, di training. Tapi di bawah 12 ke bawah, ya, maka tauhid dulu, sebagaimana Luqman Al-Hakim kepada anaknya, surah Luqman ayat yang ke, ya, 13 itu. Bagaimana dia mengajak kepada anaknya, ya bunanya la tusyrik billah. Tauhid dulu, baru ayat-ayat berikutnya tentang adab akhlak sehari-hari. Nah, demikian Allah itu yang pertama, bahwa usia itu harus kita kenalkan juga agar nanti mereka ketika dewasa mau menjadi seorang pengusaha sudah terlatih dulu, sudah sempat merasakan bagaimana membantu orang tua mencari nafkah di usia 12, 13, 14, itu juga bagus. Tapi kalau hanya sudah mondok ke pesantren, maka jangan sampai mereka tidak fokus ke situ. Kalau nggak ke pesantren, silahkan homeschooling, ya, sekolahnya di rumah. Di usia itu mereka bisa dikenalkan dengan maisha syar'i yang halal. Silahkan, homeschooling sangat bagus sekali, ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian setelah itu tentu kesuksesan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau adalah tidak menjual agamanya, ya, tapi menjual dagangannya, ya. Tidak mengorbankan. Kalau hari ini agama kita, akhlak kita, syariat kita, ini soal dunia, jangan gadaikan akhirat. Hanya untuk mendapatkan keuntungan, dia gadaikan akhiratnya dengan curang misalnya, ya. Itu adalah prinsip yang paling penting, ya, bahwa dia harus mengutamakan akhirat. Maka jangan sampai jual agama, tapi yang dia jual adalah dunianya, ya. Jangan jual agama dengan kepentingan dunia. Termasuk hal ini adalah dia zolim, curang, ya, riba dia lakukan. Maka ini adalah dia jual agamanya, ya. Na'udzubillah, hanya dengan segelintir dunia keuntungan yang dia dapatkan, ya.
Teori berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini yang kita sebutkan, dan banyak sekali para ulama menuliskan ini, ya. Qila lahu, kepada Abdurrahman bin Auf, ditanyalah beliau, ya, bima nalta hadhihi sarwah, dengan apa engkau mendapatkan kekayaan ini? Qala, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, li anni ma bi'tu dinan walastalaqaitu ribahan, karena aku tidaklah menjual agama, ya. Tayyib, jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain, kesuksesan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, di mana sahabat mulia ini, ya, juga adalah sahabat yang kemudian pernah ditanya, jawaban beliau yang lain adalah karena tadi, ya, bahwa saya tidak pernah untuk menunda, ya, untuk menunda di dalam berdagang ini, untuk mencari apa yang mau dijual belikan, nggak pernah saya tunda-tunda, ya. Yang kedua, saya tidak pernah menolak keuntungan sedikit apapun itu. Ini dia teori juga, ini akhirnya diambil oleh banyaknya para pedagang hari ini. Untung berapa? Sedikit, tapi diambil terus, ya. Iya, dia tidak pernah menolak keuntungan walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah menolak tawaran untuk berbisnis, berpartner yang baik-baik, untuk dijual belikan ini. Beliau tidak akan pernah menolak ketika tawaran itu ada keuntungan. Dalam riwayat yang lain, Abdurrahman bin Auf bahkan pernah mengatakan, tidaklah, ya, aku mengangkat batu ini kecuali kutemukan di baliknya ada sebongkah emas. Nah, ini artinya apa? Karakter untuk terus di dalam berdagang ini, bagaimana ada keuntungan emas tadi itu, ya, ketulan emas katanya, oh, ya kan. Tapi yang jelas, walaupun sedikit tidak aku tolak, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, ya, dan yang terpenting tidaklah dengan menjual agamanya dia ikuti program-program haram, riba, kezaliman, curang, dan yang semisalnya, ya. Ini dianya. Dan yang terakhir dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amanahnya beliau. Beliau digelar Al-Amin, sebagai orang yang amanah, ya, sebagai orang yang amanah. Dan tadi tidak lupa, ya, beliau umur 12 pernah bersakit-sakit. Katakanlah kalau udah usia anak, usia 12, 13, 14 diajak bekerja, Pak. Kalau hari ini kita menengok pemandangan itu kan gaya kasihan, ya. Padahal ingat, orang yang pernah miskin ini kemudian nanti kalau kaya, ucapannya didengarkan, Pak. Ya, tapi kalau ada orang kaya, teori cerita, bersabarlah, proses begini begitu. Orang dia dari lahir udah kaya, nggak cocok untuk tausiah dalam hal membangkitkan semangat umat dalam menjadi orang yang sukses dari kemiskinan. Ini orang yang ceramah yang nggak pernah miskin pula sedihnya, Pak. Ya kan? Tapi kalau pernah, ya silakan, ya kan? Ya, namun yang jelas jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah tadi, ya, Abdurrahman bin Auf pernah ditanya, ya, kalau Rasulullah tadi sudah jelas bagaimana kisah-kisah yang kita dengarkan dari Nabi alaihissalam, ya, maka itu adalah pedoman juga bagi kita, yang tentu adalah jujur, amanah, ya. Kemudian kita harus bersungguh-sungguh tawakal kepada Allah dan bertakwa. Ini modal yang paling penting. Bahkan apa yang panjang lebar tadi barusan saya sampaikan, intinya terangkum dalam satu hal aja, takwa saja sudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan dia jalan keluar dari kesusahannya, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka. Coba berapa nominal kekayaan kalau udah bicara yang tidak disangka-sangka? Berarti tidak terhitung. Kalau terhitung misalnya apa? 1000 dinar. Ya terhitung, Pak. 1000 dinar masih. Sebegitu nih. Ya 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1000 dinar 4,25 dikali 1000 berapa? Berapa gram? 5.000 gram. 4.250 gram kali 1 juta, 1 gram 4 kilo itu, Pak.
4 kilo emas. Miliaran iya, tapi kan masih terhitung. Bertakwa tadi min haitsula yahtasib. Jadi kenapalah akhirnya dibuat ayat ini ayat 1000 dinar, ditempelkan pulanya, bukan diamalkan isinya. Padahal ayat itu untuk diamalkan. Apa amalannya? Takwa. Biar dapat 1000 dinar, bahkan lebih dari itu. Karena min haitsula yahtasib, tidak terhitung, tidak terkira-kira, terduga-duga. Ya nggak terduga-duga. 1000 dinar sama 1 triliun, lebih banyak 1 triliun. Orang Jawa Barat dapat 17 triliun dari 2 bank London sama Singapura. Akhirnya dipanggil oleh BI Bank Indonesia, masuk ke Metro juga waktu itu. Ya bayangkan, bukan 17M Pak, 17T. Lewat 1000 dinar itu dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, dengan cara hanya jamu yang dia kasih. Masya Allah, dapat transport 17T Pak. 17M aja, wih, gimana menghabiskannya itu? T pula. Ya, penuh rumahnya. Iya. Dan uniknya alhamdulillah beliau suka membantu pesantren-pesantren. Iya, Masya Allah, buat pesantren-pesantren. Beliau sekarang membebaskan lahan berapa hektar itu, mau dibuat pusat keislaman juga. Alhamdulillah, muslim masalahnya. Ya, senang kita dengan hal ini. Ya. Jadi tidak min haitsula yahtasib, bukan cuma 1000 di, buktinya ada orang min haitsula yahtasib lebih dari 1000 dinar, triliun Pak. Iya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla, takwalah dia. Tauhid dan syarat-syarat Allah yang lainnya. Allah alam bissawab.